Hello Jackmania, I'm Marko Simic. I'm very happy to be here and see you soon. Secara mengejutkan, Persija Jakarta mengumumkan kalau Marko Simic kembali bergabung dengan Persija Jakarta. Mari kita bahas dari sisi penikmat sepak bola, bukan pengamat sepak bola. Bagi saya pribadi, bahkan mungkin bagi semua penikmat sepak bola, ini hal yang tidak pernah disangka-sangka. Hal yang sangat sangat membuat para penikmat sepak bola terkejut dengan kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta. Karena kita tahu lah kalau Marko Simic berpisah dengan Persija Jakarta bisa dibilang dengan cara yang kurang baik. Karena ada beberapa hal yang memang mungkin ada perbedaan persepsi waktu itu antara Persija Jakarta dan Marko Simic. Tapi saya tidak ingin membahas fokus di situ gitu ya. Karena itu sampai detik ini pun masih dibilang menjadi misteri karena belum ada penjelasan secara gamblang entah itu dari pihak Marko Simic atau dari pihak Persija tentang permasalahan yang terjadi antara Persija Jakarta dan Marko Simic dulu ya. Kalau cuman seliweran-seliweran di media ya banyak lah gitu. Cuman jelas dan terperincinya seperti apa itu tidak tahu. Biarkan waktu yang menjawab tentang ada apa Persija dan Marko Simic dahulu. Begitupun dengan kembalinya Marko Simic sekarang. Saya ingin sedikit menganalisis tentang kembalinya Marko Simic ke Persija Jakarta. Datangnya seorang pemain ke klub itu pastikan ada sebuah simbiosis mutualisme, yaitu saling diuntungkan. Yang mungkin di sini Persija Jakarta diuntungkan dengan datangnya Marko Simic, begitupun sebaliknya Marko Simic diuntungkan kembalinya ke Persija Jakarta. Tapi jika kita lihat dari sudut pandang Persija Jakarta, seorang tim itu pasti kan punya pelatih. Pelatih juga dibagi-bagi, ada pelatih fisik, pelatih penjaga gawang, ada pelatih utama gitu. Nah, ada juga yang namanya data analyst di sana. Ada juga tim klub yang bertugas untuk sebagai analyst recruitment untuk mencari pemain-pemain yang memang dibutuhkan oleh klub. Nah, yang pertama itu dulu tuh, Persija Jakarta kenapa mendatangkan pemain? Karena dia membutuhkan pemain. Dan memang Persija Jakarta membutuhkan pemain lini depan yang kemarin Kremencik kurang bisa memperlihatkan penampilan terbaiknya saat di Persija Jakarta. Otomatis Persija Jakarta membutuhkan pemain. Dulu Persija Jakarta butuh pemain belakang. Datang Samuyama menyusul Rizky Ridho kan. Sekarang Persija Jakarta butuh pemain depan. Dan ternyata pilihannya jatuh ke Marko Simic. Nah, kalau saya sebagai recruitment analis Persija kan pasti nyari tahu nih. Oh, Persija itu butuhnya pemain depan yang seperti apa? Filosofi yang diinginkan oleh Thomas Doll itu seperti apa? Kalau saya melihat secara gamblang, filosofi dari Thomas Doll itu menginginkan pemain yang total 11 pemain itu bermain ya. Maksudnya nggak mau ada pemain yang malas. Ya kalau kita kerucutkan ke striker, sekarang itu mungkin kayak Haaland. Haaland nggak cuman jadi seorang pencetak gol di Man City, tapi juga dia aktif dalam strategi yang diterapkan oleh Pep Guardiola di City. Jadi dia ikut bermain, ikut ke belakang nyari bola untuk ngasih umpan juga, bukan hanya diladeni gitu. Nah, jika melihat dari filosofi itu yang ada di Thomas Doll, apakah layak seorang Marko Simic ada di Persija? Karena kita tahu kalau lihat dari historis ke belakang ya, Marko Simic itu tipe striker yang bukan berarti jelek. Striker yang sangat haus gol, tapi dia harus dilayani. Makanya pelayan paling sempurna bagi Marko Simic dahulu adalah Rico Simanjuntak. Bahkan Haji Ismet juga kan di salah satu podcast pernah bilang kalau dulu siapa saja yang bisa ngasih assist, yang bisa kasih assist ke Marko Simic, maka akan dikasih bonus. Yang berarti spesial banget yang Simic ini gitu. Karena dia dikasih kenikmatan terus, dikasih umpan terus agar dia bisa mencetak gol. Dan Simic memang sangat buas. Simic itu sangat buas. Jika dia dapat bola di
kotak penalti, wah itu udah berbahaya banget buat tim lawan. Sama kayak Eloko Gonzalez dulu lah gitu waktu Eloko Gonzalez masih muda. Nah, jika melihat dari karakteristik seorang Marco Simic, apakah Marco Simic ini cocok ada di Persija Jakarta? Jika melihat ke situ, makanya saya mau tanya-tanya, kok bisa ya Thomas Doll dengan filosofi seperti ini bukan menginginkan mungkin, akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan lini serangnya ke Marco Simic. Saya nggak tahu, atau juga mungkin Thomas Doll mempunyai pemikiran yang lain, atau ada pertimbangan-pertimbangan lain yang akhirnya memutuskan untuk Marco Simic kembali Persija. Jika saya membaca artikel yang dikeluarkan oleh Persija Jakarta, sudah saatnya Marco Simic untuk balas budi ke Persija Jakarta. Dan jika dibaca di situ tidak ada pendapat dari Thomas Doll tentang mungkin ya Marco Simic adalah pemain yang sangat dibutuhkan oleh Persija karena kita butuh sosok striker yang sosoknya ada di diri Marco Simic, itu nggak ada gitu. Ini jadi pertanyaan dan ini jelas-jelas sangat mengagetkan dan pro kontra lah. Kehadiran Marco Simic ini pro kontra. Ada yang bilang para pendukung Persija juga yang kontranya bilang kalau ya kita Simic dan Persija udah sempat bermasalah lah dulu gitu, udah kurang akur dan segala macamnya, kok sekarang diambil lagi. Dan jika kita lihat dari data analisnya Marco Simic, permainan sebelum datang ke Persija sekarang yaitu di Liga Serbia, Marco Simic tidak terlalu cemerlang, tidak secemerlang dulu saat dia masih berseragam Persija gitu. Jadi performanya sebelum akhirnya memutuskan ke Persija, Marco Simic kayaknya lagi underperform gitu, jika dilihat dari situ. Tapi yang pokoknya juga banyak yang mempercayakan sepenuhnya ke manajemen Persija untuk memilih pemain yang memang dibutuhkan sesuai dengan filosofi yang diinginkan oleh Thomas Doll, atau pemain yang memang dibutuhkan oleh Persija Jakarta, yang akhirnya jatuh ke Marco Simic. Menurut teman-teman semua gimana nih tentang kembalinya Marco Simic ke Persija Jakarta? Sangat-sangat mengejutkan. Semoga saja Marco Simic bisa kembali meraih kejayaannya bersama Persija Jakarta seperti dulu. Oke, sementara sampai sini aja pembahasan tentang kembalinya Marco Simic ke Persija Jakarta. Kedepannya kita akan bahas-bahas lagi seputar sepak bola Indonesia dan luar negeri. Jika ada yang ingin dibahas, boleh komen di kolom komentar. Thank you.